Dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia, ada satu nama yang begitu melekat di hati para pecinta Garuda. Nama itu bukan hanya sekedar catatan di papan skor, bukan hanya deretan gol-gol di lapangan hijau. Dia adalah Bambang Pamungkas, atau yang lebih akrab kita kenal dengan sebutan BP. Seorang striker yang bukan hanya tajam dalam mencetak gol, tapi juga menjadi simbol loyalitas, kerendahan hati, dan cinta tanah air. Perjalanan BP adalah perjalanan tentang mimpi anak kampung yang sederhana, yang dengan semangat dan tekad mampu menjelma menjadi legenda abadi sepak bola Indonesia. Kali ini Eja Sport akan mencoba merangkum seputar karir seorang legenda abadi sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas. Awal kehidupan dan mimpi sederhana. Bambang Pamungkas lahir di Semarang 10 Juni 1980. Seperti banyak anak Indonesia lainnya, BP kecil bermain bola dengan alat seadanya. Bola plastik yang ringan, bahkan kadang bola karet yang mudah pecah, dan tentu saja sendal jepit sebagai sepatu andalannya. Di gang-gang kampung, ia berlari, jatuh, berdiri lagi tanpa pernah mengeluh. Mimpi seorang bocah sederhana yang ingin membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Tak banyak yang tahu, sejak kecil BP punya satu kebiasaan unik. Setiap kali selesai bermain bola, ia suka menuliskan mimpi-mimpinya di sebuah buku kecil. Salah satunya, "Aku ingin bermain di Stadion Gelora Bung Karno." Dan siapa sangka mimpi itu kelak benar-benar terwujudkan. Meniti karir, bergabung dengan Persija Jakarta. Bakat BP tidak bisa lagi disembunyikan. Ia masuk ke klub muda, lalu perlahan menapaki tangga profesional. Pada akhir 90-an, ia resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Bersama Macan Kemayoran, BP langsung mencuri perhatian. Tubuhnya memang tidak tinggi seperti striker-striker Eropa, tapi justru itulah keunggulannya. Ia lincah, cerdik, dan selalu tahu di mana bola akan jatuh. Insting gol BP sangat luar biasa. Sundulannya tajam, tembakannya akurat, dan yang paling menakutkan, ia selalu muncul di momen-momen penting. Puncaknya, pada 2001 Bambang Pamungkas membawa Persija Jakarta meraih gelar juara Liga Indonesia. Sebuah gelar bersejarah karena Macan Kemayoran sudah lama menunggu saat itu. Bagi Jackmania, nama BP bukan sekedar pemain, tetapi simbol kebangkitan klub kesayangan mereka. Ikon Timnas Indonesia. Panggung sebenarnya dari seorang legenda bukan hanya di level klub, tetapi di level negara. Dan disinilah BP menjelma menjadi ikon Timnas Indonesia. Debut SEA Games 1999 langsung membuat publik jatuh cinta. Bermain bersama nama-nama besar seperti Kurniawan Dwi Yulianto,
Puncaknya hadir di Piala Tiger 2000. Di ajang itu, BP menunjukkan kualitasnya sebagai predator kotak penalti. Gol-golnya berkali-kali menyelamatkan Indonesia. Meski pada akhirnya Indonesia gagal meraih juara, publik sepakat BP adalah wajah baru timnas Indonesia. Selama karirnya bersama Garuda, BP mencatatkan 85 caps dengan torehan 37 gol. Rekor yang menjadikannya salah satu top skor sepanjang masa timnas Indonesia. Bagi banyak anak muda, menonton BP mengenakan seragam merah dengan nomor punggung 20 adalah inspirasi. Karena di setiap golnya adalah semangat nasionalisme yang ia bawa. Petualangan di luar negeri. Pada awal 2000-an, BP mencoba tantangan baru. Ia merantau ke Malaysia, membela klub besar Selangor, dan hasilnya spektakuler. BP mencetak gol demi gol dan bahkan membantu Selangor meraih treble winner Liga, Piala FA, dan Piala Malaysia. Namun, meski sukses besar, BP memilih pulang ke tanah air. Keputusan yang jarang diambil pemain lain. Baginya, sepak bola bukan sekedar karir, tapi juga soal identitas, loyalitas, dan kebanggaan membela tanah air. Simbol loyalitas di era modern. Di era ketika banyak pemain berpindah-pindah klub demi kontrak besar, BP justru jadi contoh berbeda. Hampir seluruh karirnya ia habiskan bersama Persija Jakarta. Padahal tawaran untuk bermain di luar negeri selalu datang. Bahkan ada klub-klub Asia yang rela membayar mahal demi mendapatkan jasanya. Tapi BP selalu kembali pada satu pilihan. Persija adalah rumahnya. Dari itulah yang membuat ia begitu dicintai Jackmania. Ia bukan sekedar pemain, tapi panutan. Bukan hanya karena gol-golnya, tetapi juga kesetiaannya. Pensiun yang penuh haru. Tahun 2019, akhirnya waktu itu tiba. Bambang Pamungkas memutuskan gantung sepatu. Pertandingan terakhirnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno penuh dengan air mata. Ribuan Jackmania hadir memberikan penghormatan terakhir. Ada spanduk, nyanyian, dan tepuk tangan panjang untuk sang kapten. Di lapangan, BP menangis, bukan karena sedih, tapi karena ia tahu cintanya pada sepak bola Indonesia telah ia berikan sepenuhnya. Warisan abadi. Hari ini, meski BP sudah tidak bermain, warisannya tetap hidup. Anak-anak muda masih mengenalnya, bukan hanya highlight gol-golnya di YouTube, tapi juga dari sikap dan dedikasinya. Bambang Pamungkas mengajarkan satu hal penting, bahwa menjadi legenda bukan hanya soal jumlah gol, bukan hanya soal trofi, tapi soal integritas, loyalitas, dan kerendahan hati. Itulah sebabnya ketika orang menyebut nama Bambang Pamungkas, yang terbayang bukan sekedar striker hebat, tapi simbol legenda abadi Garuda.
Dan begitulah kisah Bambang Pamungkas, dari bocah kampung dengan sendal jepit hingga jadi legenda sepak bola Indonesia. Dari mimpi kecil di Semarang hingga ribuan orang menyebut namanya di Gelora Bung Karno. Bambang Pamungkas bukan hanya pemain, ia adalah cerita, ia adalah inspirasi, ia adalah legenda abadi Garuda.